Modul 2.3 Koneksi antar materi CGP Rekognisi Angkatan 9. Kesimpulan modul 2.3, coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching dalam konteks pendidikan. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menentukan segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Paradigma berpikir coaching yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang terjadi secara dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Kompetensi inti coaching. Kehadiran penuh adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Berikutnya, keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Lalu, pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Alur percakapan tirta. Tujuan yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Identifikasi yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, menghubungkan fakta-fakta yang ada. Kemudian rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang dibuat. Yang terakhir, tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Nah, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching.
Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Kualitas pengajaran atau akademik guru diharapkan meningkatkan melalui supervisi akademik. Namun, hal ini tidak berarti supervisi akademik hanya berfokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan semata. Kualitas guru yang diharapkan untuk berkembang juga termasuk di dalamnya peningkatan motivasi dan komitmen diri. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, emosi yang dirasakan. Termotivasi untuk menggali pengetahuan tentang supervisi akademik. Saya juga tertantang untuk mempraktikkan coaching. Lalu yang sudah baik, mendapatkan pemahaman materi tentang supervisi akademik dalam paradigma berpikir coaching. Nah, yang perlu saya perbaiki kemampuan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi dalam proses coaching, lalu juga gaya komunikasi saat saya melakukan coaching. Keterkaitan dengan kompetensi dan kematangan diri pribadi. Saya ingin mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi seorang coach dan melakukan coaching bagi orang sekitar. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pertanyaan kritis, nah seberapa penting coaching dalam supervisi akademik? Penerapan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik maka akan terwujud pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Wawasan barunya, penerapan coaching membangun kemitraan dan dapat menghilangkan kesenjangan. Artinya coaching untuk supervisi akademik, kita tidak memandang kesenjangan jabatan, tetapi sebuah kolaborasi antara supervisor dengan guru. Tantangannya, supervisi akademik selama ini dipandang sebagai sebuah proses penilaian satu arah oleh atasan terhadap bawahan. Dengan demikian, tantangannya adalah merubah mindset bahwa supervisi akademik adalah proses kolaborasi yang memberdayakan. Lalu alternatif solusi terhadap tantangan, menerapkan proses coaching yang baik dalam supervisi akademik. Seorang coach lebih berperan menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang dapat menggali potensi kekuatan seorang coach. Pada akhirnya mendapat kesepakatan komitmen dari coach untuk menyelesaikan masalah. Keterkaitan dengan modul lain. Dengan modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan kebutuhan belajar murid meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Hasil pemetaan dapat digunakan murid dalam proses coaching, sehingga coach dapat memaksimalkan potensi coach untuk menemukan solusi pada permasalahannya. Untuk modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik ini berkaitan dengan modul 2.2, yaitu dalam melakukan supervisi akademik, seorang pendidik membutuhkan kompetensi sosial emosional. Seorang coach harus mampu menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional agar mampu mengendalikan diri dan menuntun coach sehingga terwujud proses yang memberdayakan. Bagaimana peran Anda sebagai coach di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket modul 2? Ketika melaksanakan coaching di sekolah, maka coach harus memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, sebab di sekolah sangat beragam kondisi coach, supaya coach mampu memaksimalkan potensi coach di dalam kompetensi coaching dan alur tirta. Mengharuskan kita mampu mewujudkan kehadiran penuh, oleh karena itu diperlukan teknik stop dan mindfulness. Nah, selanjutnya bagaimana keterikatan
keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam aksi nyata, coaching terhadap teman sejawat dan murid, maka saya dapat memaksimalkan peran sebagai pemimpin pembelajaran dengan melaksanakan supervisi akademik dengan paradigma coaching, maka dapat diwujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga hal ini sebagai bentuk pengembangan diri dalam menguatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih, salam dan bahagia.